yang kau sembunyikan bagi kaum cerdik pandai, kau nyatakan kepada kaum sederhana. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo Kardinal, para Romo, Bruder, Suster, para Frater, dan saudara-saudariku sekalian yang terkasih. Hari ini kita akan mengantar saudara kami tercinta, Petrus Stefanus Hari Susanto. Ia adalah salah satu dari kami berempat yang sejak novisiat Girisonta dipertemukan di Girisonta sampai dengan kami berempat. Sulit bagi saya untuk menceritakan sepanjang perjalanan kami berempat ini. Tetapi saya akan membacakan apa yang pernah kami coba untuk rumuskan ketika kami ingin membuat sebuah tulisan bersama, kenangan 40 tahun dalam Serikat Yesus, namanya Novis 75. Jadi kami ber-16, sudah 2 yang meninggal dunia, itu selalu berkomunikasi lewat grup komunitas Novis 75. Dan kami berempat secara intensif selalu merasa bahwa tersapa oleh saudara-saudari kami, teman-teman kami yang dulu satu novisiat. Dinamika panggilan memang selalu bernuansa misteri yang selalu ada dalam genggaman rahmat Allah, baik yang dialami sebagai pribadi maupun dalam komunitas yang bernaung dalam tubuh Serikat Yesus Provindo. Oleh karena begitu kaya dan sungguh rahmat yang hidup, maka kami bermaksud untuk menumpahkan pengalaman-pengalaman kami dalam sebuah buku yang kami sebut Bunga Rampai Kehidupan. Sekaligus sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kepada Bunda Serikat bahwa Bunda Serikat telah mendampingi, memberi kesempatan, mengembangkan rahmat panggilan sampai kepada rahmat imamat. Dan Bunga Rampai yang kami rencanakan itu bukan dimaksudkan sebagai buku ilmiah dengan segala referensi dan catatan kaki, tetapi terutama dimaksudkan sebagai sejarah panggilan hidup kami sebagai Yesuit Provindo. Maka tekanannya lebih kepada sharing pengalaman yang kami tulis. Buku ini yang kami rencanakan itu mempunyai dinamika yang sampai sekarang kami hayati. Kami akan menulis waktu itu dengan 3 ranah: identitas diri pribadi, pengalaman hidup berkomunitas, dan pengalaman kerasulan, yang seringkali kami sebut sebagai triptik: identitas, komunitas, dan kerasulan. Dan itu menjadi jargon kami berempat. Terutama dalam pengalaman hidup berkomunitas, kami memang menyebut kelompok 4 ini, Asis, Edi, Hari, dan Budiarto, sebagai kelompok koretan. Mengapa kami sebut koretan? Itu mempunyai makna yang seakan-akan adalah sisa-sisa yang tak berguna, koretan. Tetapi sadar atau tidak sadar, memang itulah yang kami imani, kami hayati. Kami sebagai kelompok koretan, dari 16 teman-teman, hanya 4 yang bisa melanjutkan sampai sekarang. Dan itu kami pakai pada saat kami merayakan Pesta Perak sebagai Yesuit. 25 tahun Pesta Perak, kami menamakan diri kelompok koretan. Itu pun dari pengalaman berkomunikasi dan saat bisa berjumpa. Maka istilah itu bukan tanpa makna. Angkatan yang kami bangun, kami merasakan kompak. Kompak memang bisa diinterpretasikan sebagai eksklusif. Tetapi di sisi lain, diharapkan itu menjadi salah satu bentuk kesaksian yang paling sederhana sebagai komunitas ad dispersionem dalam rangka menghayati makna komunitas perutusan yang konkret. Jadi kekompakan kami berempat, kami hayati sebagai bentuk kesederhanaan untuk kesaksian kami menghayati panggilan imamat kami. Kompak itu bisa bernuansa berbagi suka dan duka, saling meneguhkan dan membangun kepercayaan satu sama lain
dalam semangat Ignatian. Jadi perjumpaan kami satu sama lain dalam kesempatan yang resmi maupun yang tidak resmi, selalu kami merasakan kehadiran kami satu sama lain menjadikan sebuah nuansa kekompakan dan saling berbagi suka dan duka. Namun tidak kalah penting ketika kami juga mencoba menjabarkan atau memaknai arti komunitas dalam kehidupan kami sebagai komunitas Koretan itu. Sepertinya warna ini eksklusif, karena kami diperjumpakan sejak novisiat dan kami hayati dalam tabisan sampai sekarang. Jadi seringkali dikatakan di mana ada Asis, di situ ada Edi, di situ ada Hari, di situ ada Budi. Kalau hanya 3 orang, maka teman-teman mengatakan mana yang satunya. Jadi seakan-akan kami itu terus-menerus di mana-mana. Tetapi selain unsur dimensi eksklusif itu, kami juga merasa bahwa kami itu inklusif. Karena selama dalam perutusan, ternyata kami belum pernah hidup dalam satu komunitas. Kami berempat selalu tersebar. Tapi sekaligus justru keinginan dalam ketersebaran itu untuk berkabar dan berkomunikasi menjadi kuat. Nah, pengalaman berkomunikasi dalam ketersebaran inilah yang ingin kami sumbangkan sebagai pengalaman bersama ad dispersionem. Dimensi lain yang menilik dari makna triptik, pengalaman dalam komunitas mendasari kami untuk menerima dan melaksanakan perutusan dan perutusan dari Serikat Yesus. Saudara-saudariku sekalian yang terkasih, sayang bahwa buku yang kami rancang itu tidak terjadi. Setelah sampai Romo Hari meninggal, buku itu tetap masih saya simpan sebagai naskah. Karena waktu itu dalam pertemuan-pertemuan terus, sampai pada akhir deadline, Romo Edi sudah menyelesaikan, Romo Budi sudah menyelesaikan, saya sudah menyelesaikan, dan setiap kali saya tanya Romo Hari, mana naskahmu? Dia selalu mengatakan, sudah saya tulis dalam tulisan tangan, dan dia menunjukkan 4 lembar tulisan tangan ini. Selebihnya ada di dalam benak. Dan pada akhirnya saya mengatakan, deadline-nya sudah hampir selesai, kapan kita mau bisa mengumpulkan? Dan inilah yang kemudian menjadi keputusan kami. Tiba-tiba dalam sebuah pertemuan Romo Hari mengatakan, kiranya kalau kita mau menyusun bunga rampai pengalaman-pengalaman itu, sepertinya kok kita menjadi narsis. Kita mau menceritakan tentang diri kita kepada orang lain. Maka akhirnya kami mengatakan, ya sudah, kalau begitu kita tidak akan melanjutkan buku itu. Saudara sekalian, keputusan Romo Hari memberi refleksi pada kami bahwa kami tidak melanjutkan bunga rampai itu. Kami sudah siap semua, tetapi kemudian ada dalam arsip simpan saya. Saudara sekalian, ini kenang-kenangan yang begitu mengesan kami berempat dengan Romo Hari. Catatan-catatan lain sejauh pergumulan dan pergulatan kami selalu mengadakan rekoleksi atau retret bersama, dan kami selalu meminta Romo Sardi sebagai pembimbing kelompok kami. Beliaulah yang selalu berinspirasi, menyegarkan, dan kami bisa sharing dalam berempat. Romo Hari kita kenal sebagai olahragawan. Setiap hari minimal 2 jam beliau selalu menghabiskan waktu untuk olahraga. Dan seorang pesepeda yang handal. Kemana-mana selalu naik sepeda, bahkan dalam karya-karya kerasulan pelayanan kerasulan pun ia selalu menempuh dengan bersepeda. Dan ini sebuah kesaksian karena banyak orang selalu mengatakan Romo Hari yang bersepeda itu, Romo Hari yang olahragawan itu, dan satu lagi Romo Hari yang fotografer. Di mana-mana selalu dia membawa kamera, dan apa saja difoto
seluruh objek apapun dia foto. Dan kalau kami mengadakan rekreasi bersama, selalu kami berempat berbagi. Saya sebagai sopir, Romo Hari sebagai ekonom dan sekaligus juga dokumentasi, fotografer, Romo Edi sebagai humas yang selalu menghubungi orang-orang, dan Romo Budiarto itu sebagai destinator untuk menentukan kapan kami istirahat, kapan kami makan, dan seterusnya. Dan ini kami selalu pergi kemana-mana. Yang terjauh, kami pernah berkunjung ke Situbondo, ke rumah Romo Hari. Dan beliau dengan sangat-sangat senang membawa kami ke rumah Romo Hari dan juga membawa ke Blauran, dan dia menjadi penunjuk jalan yang handal, tepat yang dia tunjukkan ke sana. Di kalangan para novis 75, kami berempat diberi julukan Punokawan. Sesuai dengan tinggi dan besarnya badan-badan kami, teman-teman novis 75 mengatakan Semar itu adalah Romo Edi Antoni, Gareng itu adalah Romo Hari Susanto, Petruk itu Asis, dan Bagong itu Romo Budiarto. Dan kami senang mendapat julukan dari para teman-teman novis. Akhirnya kami pun juga berusaha untuk menghayati perilaku dan figur dari Punokawan itu. Dan persis di sana saya menangkap bahwa makna kami sebagai kelompok kecil yang adalah sebut kelompok koretan itu memberi warna bagi teman-teman novis. Mereka selalu mendoakan kami, mereka selalu mengundang kami untuk pertemuan di Jakarta. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, kami tidak pernah memahami, tidak pernah menduga bahwa ternyata Romo Hari juga membuat buku yang judulnya Pencarian Manusia Akan Makna. Kumpulan artikel Romo Hari Susanto yang diedit oleh Saudara Himawan Wijanarko dan Elizabeth Oceanita Pukan. Buku ini belum pernah dia sharingkan di dalam kelompok kami. Bahkan belum pernah ditunjukkan, padahal bukunya sudah ada. Dan ini mau menunjukkan bahwa sungguh pribadi Romo Hari adalah pribadi yang pendiam, tidak suka mewartakan apa-apa, tapi dia bekerja terus-menerus dengan intelektualitasnya. Bahkan kadang-kadang kalau kami sharing kami sampai kepada perasaan hati dan hati kami, tetapi Romo Hari selalu ada di dalam tataran intelektual dan memberi saran. Saudara sekalian, betapa kekuatan Romo Hari di situ. Ia murah hati dan banyak senyum di mana-mana. Bahkan ketika di Roma, saya diberitahu, bukan Romo Hari sendiri yang mengatakan, tetapi saya diberitahu bahwa beliau adalah organis yang pernah sampai main organ di Vatikan, dipanggil oleh Paus. Dan kalau dia memang main organ, itu seperti dia sudah kehilangan dirinya di sana. Suatu kali dia berkata pada saya, "Sis, saya akan menghentikan hobi saya main organ supaya saya tidak terikat dengan organ. Saya ingin melepaskan hobi saya ini sebagai sebuah bentuk keterleburan hidup saya pada serikat." Dan inilah salah satu bentuk yang ditunjukkan. Sejak itu dia tidak main organ, bahkan tersedia organ macam pun dia hanya sekedar bermain saja. Dan waktu sakit, saya juga sudah mengusulkan barangkali dengan diberi organ, sakitnya akan menjadi terterapi karena intensitas dirinya itu terbangun kembali. Saudara sekalian, dari sekian banyak catatan dari rekan-rekan novis 75 yang saya kumpulkan, ada satu yang saya ingin sampaikan kepada saudara sekalian tentang Romo Hari. Kesaksian dari salah seorang sahabatnya, Pak Cahyo Subroto. Dia mengatakan di WA kami, "Almarhum amat pintar, tapi banyak diam daripada bicara. Amat baik, tapi tidak membuat yang lain tampak buruk. Dalam komunitas Girisonta,
maupun di Kramat 7. Beliau pernah tinggal di Kramat 7. Yang kualami tak pernah sekalipun keluar keluhan atau celaan dari mulutnya terhadap para sahabatnya. Dalam sharing pribadinya juga tak pernah bicara tentang orang lain. Kata ngerumpi sama sekali tidak ada pada dirinya. Dia adalah pribadi yang cepat menghargai orang lain sebagai orang lain. Ini salah satu tulisan dari salah seorang teman kami novisiat. Kami, Romo Hari sudah mendapat 4 kali sakramen orang sakit yang semuanya diberikan oleh Romo Edi Antoni, dan yang terakhir pada tanggal 31 Agustus kami bertiga menjenguk beliau dan memberikan sakramen orang sakit. Terima kasih kepada Romo Kris Purwono yang setiap kali memberi update atas kondisi Romo Hari kepada kami, sehingga kami selalu mengikuti perkembangannya. Terima kasih kepada semuanya, dan semoga sahabat kami ini semakin tenang dan menjadi kesaksian bagi kita sekalian. Yang kau sembunyikan bagi kaum cerdik pandai, kau nyatakan kepada kaum sederhana. Selamat jalan, Hari Susanto. Amin.